Lantas, kenapa PKS terkesan pelin-pelan soal dukungan calon di Pilkada Sumatera Utara dan bagaimana pula peta politik Pilkada di Sumatera Utara? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Pagi Syarwi dan juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Baik, kita pertama akan tanyakan terlebih dahulu kepada PKS ini, Bang Iqbal. Ini bagaimana mengklarifikasi dukungan terhadap Bobi Nasution? Ya, saya kira itu ada kesalahan ya ketika doorstop, karena Presiden PKS baru saja menyerahkan SK salah satu provinsi yang namanya mirip, ya ada UU-nya. Jadi sehingga Presiden mengira yang ditanyakan adalah Sumatera Utara. Adalah daerah lain ya. Jadi sampai saat ini DPP PKS belum memutuskan siapa yang diusung di Sumatera Utara. Karena Presiden paginya itu baru saja menyerahkan Maluku. Jadi Presiden menganggap yang ditanyakan adalah Gubernur Maluku. Jadi itu klarifikasi sudah dijelaskan bahwa sampai saat ini untuk Sumatera Utara PKS belum memutuskan. Belum ada nama ini dari PKS siapa yang akan diusung di Pilkada Sumatera Utara ini artinya? Sampai saat ini belum ada nama, kita belum memutuskan, tetapi sudah ada yang kita wawancara, sudah ada yang kita berkomunikasi ya, seperti Pak Edi ya. Jadi tentu saja ini semuanya belum diputuskan, kita sedang menunggu hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk memutuskan siapa yang akan kita usung. Sampai dengan sejauh ini sudah sampai mana tahapan yang telah dilakukan oleh pihak PKS sendiri, Bang Iqbal? Ya, saya kira sampai saat ini kita sudah melakukan komunikasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan calon yang terbaik, termasuk mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, Bang Iqbal sendiri, apakah selain dari dua nama ini, siapakah yang nantinya akan diusung untuk wakil dari masing-masing? Apakah juga sudah ada dalam radar PKS sendiri? Sampai saat ini belum ada keputusan siapa wakilnya juga, tetapi kami saat ini sedang mendalami ya, sedang berkomunikasi juga dengan partai-partai lain untuk melihat, melakukan survei, juga mengkaji siapa yang akan kita usung pada pilkada kali ini. Nah, untuk PKS sendiri apakah akan mengusung dari Cagupnya ataupun dari Cawagup, Bang Iqbal? Saya kira sampai saat ini kita belum memutuskan, tetapi memang untuk Sumatera Utara, karena PKS bukan pemenang, tentu saja kami juga tidak bisa mengusung sendiri. Tetapi kami saat ini juga sedang berkomunikasi dengan partai-partai lain. Segala kemungkinan masih mungkin terjadi, karena pendaftaran kan bulan Agustus akhir, tentu saja kami masih ada waktu untuk menimbang-nimbang, untuk melihat, mengkaji, melakukan survei, dan juga berkomunikasi dengan partai politik lain. Sampai dengan sejauh ini mungkin hanya PDIP yang sampai dengan saat ini belum memiliki rekan ataupun teman dari koalisi sendiri. Apakah ini juga termasuk dalam pertimbangan PKS itu sendiri, Bang Iqbal? Ya, saya kira semua jadi bahan pertimbangan, karena tadi pada pemilu ini kami juga tidak bisa mengusung sendiri. Jadi sangat tergantung kepada partai lain. Kalau ada partai yang mendukung kader kami, itu bisa saja akan jadi pertimbangan juga. Tapi sampai saat ini kami belum menerima, belum ada dukungan. Jadi kami tentu saja harus memilih calon-calon yang tersedia, karena undang-undang kita mensyaratkan bahwa setiap partai politik harus mengusulkan dan mengajukan dukungan kepada salah satu nama. Baik, Bang Iqbal, selanjutnya kita mungkin akan membahasnya kembali bersama Bang Ipang selaku pengamat politiknya sendiri. Ini bagaimana melihat peta politik di Pilkada Sumatera Utara sendiri ini, Bang Ipang? Iya, Mbak Windy, pertama tentu saja akan menjadi menarik ya. Pilkada di Indonesia itu kan termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, dan apalagi Sumatera Utara itu DPT terbesar di Sumatera. Jadi akan menjadi barometer, akan menjadi miniatur pertarungan yang akan disorot oleh banyak orang, akan menjadi perhatian banyak orang. Dan Pilkada Sumut termasuk seksi karena ada menantunya presiden, ya, kemudian di sini juga akan menarik ada incumbent yang bertarung. Nah, yang kedua adalah apakah ini akan ada kotak kosong atau ada lawan tanding nanti yang kira-kira sebanding. Nah, mencermati perkembangan sejauh ini, itu kan nampaknya masih akan ada kotak kosong, nggak ada lawan tanding.
kalau misalnya nanti incumbent dalam hal ini Edi Rahmayadi gagal berlayar atau tidak mendapatkan dukungan partai koalisi pendukung, nah, itu akan kemungkinan kotak kosong. Tapi kalau kemudian nanti ada kendaraan, ya kapal akhirnya bisa berlayar, ya kemungkinan akan ada dua pertarungan, dua kontestasi yang akan head to head antara Edi dengan Bobi Nasution. Yang ketiga adalah bagaimanapun pilkada ini adalah tentang center of kandidat, pilkada itu tentang figur, pilkada tentang sosok, maka kemungkinan besok itu adalah yang akan dipilih yang disenangi atau yang disukai masyarakat adalah yang suaranya cukup dikenal oleh masyarakat. Nah, nama Bobi Nasution itu sudah mulai dikenal sejak beliau wali kota, ya, apalagi menantu presiden. Begitu juga dengan incumbent Pak Edi Rahmayadi pernah jadi gubernur, tentu beliau juga sudah dikenal, disukai, baik itu tingkat kedikenalan, tingkat kedisukanya lumayan, tapi kita nggak tahu seberapa tingkat keterpilihannya ketika nanti head to head dengan Kaisang atau nanti dengan siapa, dengan Bobi maksud saya, dan Kaisang Bobi akan untuk head to head, itu akan menjadi menarik. Kontestasi ini akan sangat dinamis, persaingan itu kontestasi elektoralnya akan sangat ditunggu-tunggu oleh publik nanti, siapa kira-kira yang akan disiapkan menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan incumbent maupun sang penantang Bobi Nasution. Sejauh ini kita cermati juga belum ada yang mendeklar langsung sebagai calon wakil gubernur atau mendeklar sebagai lawan yang akan dipersiapkan untuk melawan dari porosnya Bobi maupun porosnya Edi Rahmayadi. Nah, kalau misalnya ada poros ketiga, nampaknya makin sulit, makin jauh gitu. Tapi seperti wakil gubernur kemarin juga tidak nampaknya apakah akan tetap jadi wakil gubernur atau nanti tidak akan maju lagi, ya, dari kader Golkar juga, karena kader Golkar sudah menyatakan dukungan ke Bobi. Nah, kita nggak tahu nih kemana arah wakil gubernur ini, tapi nampaknya partai politik akan berupaya ingin berpasangan dengan Bobi Nasution, mendukung, menyorong atau kadernya gitu. Nah, itu akan berupaya ke sana. Nah, melihat dari analisis dari Bang Ipang sendiri ini, bagaimana arah dari PKS untuk Pilkada Sumatera Utara, Bang Ipang? Ya, PKS tentu berupaya, ya, setahu saya akan menyorongkan kadernya. Pasti semua partai politik akan berupaya, akan mendorong kadernya. Tapi kalau nggak ada, ya tentu beliau akan realistis saja, akan hanya sebagai partai pengusung. Tapi kalau ada, tentu mereka akan mencoba untuk disorongkan kadernya sebagai cawagup, apakah berpasangan dengan Edi Rahmayadi atau akan berpasangan nanti dengan Bobi Nasution. Nah, itu yang akan dan wajar saja, tergantung juga kursinya. Kalau partainya kursinya lumayan banyak, tentu mereka nggak mau bergandeng mereka turun. Tentu mereka ingin bergandengnya juga cukup diperhitungkan, tidak hanya sekedar mendorong, tidak hanya sebagai pengusung gitu, tapi juga menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk berpasangan dengan Bobi ataupun nanti dengan Saya kira ini pertarungan ini nanti hanya dua calon, kan head to head antara Bobi dengan Edi Rahmayadi. Kalau Edi Rahmayadi nanti gagal berlayar, ya ini kotak kosong. Jadi itu kekuatan politik yang hari ini di Sumut tidak terlalu dinamis sebenarnya, sudah mulai mengerucut. Apalagi saya nggak tahu apakah betul Edi Rahmayadi masih nihil, belum didukung oleh partai manapun, oleh siapapun, masih nihil, katanya begitu. Nah, sementara Bobi sudah diusung oleh koalisi yang grand coalition, ya, cukup besar,
dan level confident beliau juga bakal naik. Dua sosok ini kan putra-putra terbaik dari Sumut. Mana Bobi tadi pernah jadi wali kota, kemudian Pak Edi Rahmayadi beliau pernah menjadi gubernur. Nah, tinggal partai-partai sekarang nampaknya akan berupaya menyodorkan wakilnya untuk dipinang oleh baik itu Edi Rahmayadi atau oleh Bobi Nasution, kira-kira gitu. Baik, Bang Ipang dan juga Bang Iqbal, kami masih akan kembali membahas bagaimana nanti pergerakan di Sumatera Utara. Namun pemirsa, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Kabar Pemilu Kada.